A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya bila tertelan air ketika berkumur-kumur dalam keadaan puasa? Maka dijawablah oleh di dalam kitab At-Taqrirus Sadidah kalangan daripada Syekh Al-Habib Ibrahim bin Smith. Al-hukmu idza sabaqahu al-ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madmadati wa mithluha fil istinsyaqi fihi tafsilun. Al-hukmu bermula ini hukum idza sabaqahu al-ma'u apabila tertelanlah ia akan air. Apabila tertelanlah air min ghairi ikhtiyari daripada ketiadaan ikhtiar. Makna daripada ketiadaan ikhtiar ini dia tidak sengaja. Apabila tertelanlah wuduk air daripada ketiadaan sengaja. Fil madmadati, yaitu ketika di dalam berkumur-kumur. Wa mithluha, dan seumpamanya selain daripada berkumur-kumur itu. Fil istinsyaqi, dan menghirup air ke hidung. Bagaimana tertelan dia? Saat dia mengambil air wudu itu tanpa dengan sengaja di dalam berwudu, dan tanpa sengaja juga di dalam istinsyaq. Fihi tafsilun, di dalam pendapat ini diperinci. Ada perinciannya. Jadi kalau jawabannya itu perinci. Yang pertama, idza kanatil madmadatun ma'muran biha masyru'atan fil wudu'i aw al-ghusli fananzur. Apabila ada berkumur-kumur itu makmuran biha, diperintahkan ia berkumur-kumur, artinya adalah yang disyariatkan. Fil wudu'i, di dalam berwudu, al-wisli atau mandi wajib dan mandi sunat, fananzur, maka kita lihat. Apa dia kita lihat? Yang pertama, illam yubaligh fiha, jikalau tidak berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur, fala yabtulu saumu, maka niscaya tidak batallah puasa. Idza sabaqahul ma'u, apabila tertelannya air. Kalau dia tidak berlebihan di dalam berkumur-kumur, maka tidak batal puasanya apabila tertelan air. Satu. Kita lihat lagi yang kedua, pandangan kedua. In balagha fiha, jikalau berlebihan ia di dalam berkumur-kumur, faya betulus saumu, maka niscaya batallah puasanya. Idza sabaqahul ma'u, apabila tertelan air seorang tadi itu yang terlalu berlebihan mengambil air berkumur-kumur dalam keadaan puasa. Li'annal mubalaghata, karena bahwa sesungguhnya bersangatan dalam berkumur-kumur makruhatun, itu dihukumkan makruh. Bisa dikhawatirkan nanti akan membatalkan puasa, rusak puasa. Minas shaimi, bagi orang yang puasa. Ini adalah perincian yang pertama. Perincian yang kedua, hukum yang orang yang tertelan tadi itu. Wa idza kanatil madmadatu ghairu ma'murin biha, dan apabila adalah berkumur-kumur itu tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, ghairu masyru'atin, tidak disyariatkan, bi an kanat, dengan bahwa adalah rabi'atun, urutan, aw laysat fil wudu'i, bukan daripada wudu, awil ghusli, bukan daripada mandi, fayabtulu biha saumu, maka niscaya batalah dengan dia berkumur-kumur puasa itu. Wa illam yubaligh, dan sekalipun tidak dia mubalaghah puasa, batalah. Ini perincian kedua, itu adalah batal. Kenapa? Karena dia berkumur-kumur itu adalah tidak amalan yang tidak disyariatkan, baik itu mandi maupun dengan berwudu. Dia bukan syarat. Berkumur-kumur dia di luar daripada wudu, berkumur ia di luar daripada mandi yang disyariatkan, misalnya, maka batalah daripada puasanya. Tapi kalau dia berkumur-kumur dalam keadaan amalan yang disyariatkan, diperintahkan, ya, seperti wudu atau mandi, terminum dia, maka tidaklah batal wudunya, tidak batal daripada puasanya. Tapi kalau dia bersangatan, maka batallah puasanya bila dia tertelan air. Demikian disebutkan oleh dalam kitab At-Taqrirus Sadidah. Nah, solusinya, bukan solusi, bagaimana caranya? Bagaimana kondisi orang yang sudah tadi batal tuh, yang sudah terminum dia airnya,
tetapi dia melakukan aktivitas ibadah yang di luar syariat, sudah batal dia. Bagaimana dia puasanya itu? Apakah puasanya dilanjutkan atau tidak? Nah, ini nanti akan dijawab berikutnya. Demikian disebutkan di dalam kitab At-Taqrirus Sadidah fil Masail Mufidah karangan Zain bin Ibrahim bin Smith. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kasus di tengah masyarakat, ketika seorang itu dia berpuasa di bulan Ramadan atau di puasa sunat, maka dia mengambillah wudu untuk melaksanakan salatnya. Nah, di dalam puasa itu dia mengambil wudu berkumur-kumur. Apakah memungkinkan seorang itu akan batal puasanya apabila dia mengambil wudhu dengan cara berkumur-kumur? Otomatis kan itu akan bisa dapat masuk ke dalam mulutnya. Bagaimana pandangan fikih dalam memahami ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ayyubaligha fil matmadati wal istinsyaqi. Dan disunatkan bahwa berlebihanlah ia fil matmadati, di dalam berkumur. Disunatkan ia berlebihan di dalam berkumur, wal istinsyaqi. Disunatkan ia melebihkan kumur-kumur di dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Illa, kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Kecuali fi haqqis shaimi, di dalam haknya orang puasa. Kecuali di dalam keadaan puasa. Fatukrahu lahul mubalaghatu, maka makruhlah baginya itu mubalaghah. Artinya bersangatan itu tadi, berlebihan di dalam berkumur-kumur. Fatukrahu lahul mubalaghatu, maka makruhlah baginya itu mubalaghah. Khasyata ifsadis saumi, khawatir merusakkan daripada puasanya. Ya, akan khawatir daripada merusak puasanya. Kenapa dihukumkan makruh dalam berlebihan berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung, istinsyak? Karena khawatir dapat merusakkan daripada puasanya. Nah, inilah dia bagi mereka yang dia menjalankan ibadah puasa tetapi dalam berkumur-kumur mengambil wudu. Asal mulanya dia memang sunat bersangatan berkumur-kumur dan istinsyak, tapi kecuali orang yang berpuasa, makruh hukumnya. Karena bisa dapat mencederakan, khawatir nanti akan dapat bisa merusak puasanya. Inilah dia yang dikatakan oleh Imam Al-Baijuri pada jilid yang pertama.